Assalamualaikum, Mama. Perkenalkan nama saya Dwi. Saya pernah dengar nih, Mah, salah satu nama Al-Quran itu Syifa. Nah, Syifa yang artinya tuh obat atau penyembuh dari segala penyakit. Nah, yang mau saya tanyakan, Mah, bagaimana cara mengamalkannya, Mah, bacaan Al-Quran itu? Mohon penjelasannya ya, Mah. Terima kasih, Mama Dede. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, ikuran ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, di studio udah ada nih ibu-ibu pakai baju kerudung ungu metalik nih. Yang sudah hadir pagi hari ini yang mau ngaji sama Mama Dede dari mana ini, Bu? Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur. Ummahat. Nurul Ummahan Rawamangun Jakarta Timur, mah. Nurul Ummahat itu artinya apa, Bu ya? Cahaya umat. Cahaya Cahaya umat. umat, Masya Allah. Nurul cahaya umat. Rawamangun Jakarta Timur, mah. Iya. Iya. Dibilang, Nah, Zara mau cerita ya? iya Mas Ya, Bedu, silakan, Zara. Mama. Ada salah satu pemirsa rumah Mama Dede nih Mah, yang galau nih Mah. Tadi ada VT-nya, jadi dia itu pernah dengar istilah bahwa Al-Quran ini disebut namanya salah satunya adalah Syifa. Nah cuman dia nih galau nih Mah, gimana caranya merealisasikan Al-Quran tersebut benar-benar jadi Syifa, jadi pengobat buat Ya. diri dia di dunia gitu Mah. Silakan, silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lihat di dalam surat Bani Israil ayat 82, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la tazidud dhalimina illa khasara. Telah diturunkan Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman, dan buat orang-orang yang zalim itu adalah hanya kerugian. Itu Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita yang namanya Al-Quran obat segala penyakit. Kemudian Allah pun mengabarkan kepada kita Al-Quran rahmat bagi kita semua. Namun bagi orang-orang yang zalim hanya merupakan kerugian. Kenapa dikatakan yang namanya Al-Quran adalah asyifa, adalah obat? Beberapa ulama mengatakan yang namanya Al-Quran merupakan terapis bagi orang-orang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan-raguan.
Kalau ada orang bodoh tidak ngerti agama, maka dengan Al-Quran kebodohannya menjadi sembuh, menjadi punya ilmu. Jadi makanya banyak baca Al-Quran. Di Al-Quran itu semuanya ilmu pengetahuan dari A sampai Z. Perbanyak baca Al-Quran, dimengerti oleh kita isinya. Karena Allah mengatakan yang namanya Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia. Petunjuk itu kan penjelasan. Penjelasan. Petunjuk nih, mau pergi ke Rawamangun, jalan ini ke sini, jalan Jati ke sini, gitu-gitu kan. Petunjuk. Itu ilmu buat kita. Manual. Makanya ya, terapi buat orang yang dalam kondisi kebodohan itu dengan Al-Quran. Kemudian orang yang resah, yang gelisah dengan Al-Quran, menjadi tenang dan tentram. Kemudian apa lagi yang namanya Al-Quran fungsinya? Fungsinya Al-Quran tiada lain terapi bagi orang-orang yang hidupnya ragu, maju mundur dengan Al-Quran diyakinkan. Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yakin ini halal, ini haram. Fungsi Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah, obat. Kita lihat, suatu ketika ada seorang sahabat resah, gelisah, gak bisa tenang hidupnya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ya caranya? Saya ini begini aja, perasaan saya, hati saya sangat tenang. Di mana-mana tidak ada ketenangan sama sekali. Ibnu Mas'ud mengatakan, perbanyak membaca Al-Quran. Dengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran. Hidup bergaul di lingkungan yang sering dibacakan Al-Quran. Ini modal. Kata Ibnu Mas'ud. Yang pertama, baca oleh kita Al-Quran. Yang kedua, kalau ada orang membaca Al-Quran, dengerin. Fa'idha quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Kalau depan kalian dibacakan Al-Quran, dengerin, perhatikan. Niscaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga apa? Kata Ibnu Mas'ud. Duduk, bergaul dengan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Di mana? Di antaranya kayak kita nih, Majlis Taklim. Kan baca Quran mudah Majlis Taklim. Mulai dengan Al-Fatihah, langsung dimulai dengan Yasinan, baca Ar-Rahman, baca Tabarok, dan seterusnya. Al-Quran mulu. Sangat jelas dengan cerita ini bahwa memang Al-Quran bisa menyembuhkan orang yang hatinya resah dan gelisah. Ternyata yang namanya Al-Quran tidak hanya obat buat hati, tapi obat medis juga bisa. Anda lihat, Said Al-Khudri dikatakan, ini hadisnya sangat populer. Ketika rombongan sahabat pergi keluar kota, pulang dari luar kota, mereka habis perbekalannya. Mampir ke suatu desa, ke suatu kampung. Mereka minta disuguhan. Tapi ternyata orang kampung tadi tidak memberikan apapun. Karena kata mereka tidak punya apa-apa. Ternyata pemimpin daripada orang yang di kampung tadi tersengat kalajengking. Sampai dia hampir lumpuh. Dia kesakitan luar biasa. Diobatin dengan apapun tidak sembuh. Dari antara orang kampung tadi ada yang lari. Pergi ke rombongan tadi. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami? Kenapa? Tersengat kalajengking. Ada. Rombongan ini kembali lagi ke kampung tadi. Lalu dibacakanlah oleh Said Al-Khudri surat Al-Fatihah. Diruqyah orang tadi. Ternyata dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala sembuh. Padahal sudah hampir lumpuh karena sengatan daripada kalajengking. Terus mereka memberikan kambing. Mereka tidak mau menerimanya. Wong tadi yang minta disuguhin kagak dikasih kok. Mereka pulang menemui Nabi besar kita Muhammad SAW. Mereka bercerita bahwa mereka habis ngobatin pimpinan di suatu kampung yang sangat kalajengking, yang sudah hampir lumpuh, sudah sekian lama dia sakitnya, tapi ternyata bisa disembuhkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Masya Allah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami diberikan kambing, bolehkah kita ambil kambing tadi? Rasul mengatakan, ambil kambing tadi, kalian masak, aku meminta sebagiannya. Artinya dari cerita ini bahwa memang surat Al-Quran adalah obat penyakit medis. Karena kalajengking itu kan medis, disengat kalajengking. Iya. Sembuh dengan Al-Fatihah. Masya Dan ternyata orang yang ngobatin tadi
diperbolehkan mengambilnya. Artinya kalau ada orang ngobatin kita, dia ambil upahnya, diperbolehkan. Bahkan Rasul mengatakan, masak kambing tadi aku minta sebagiannya. Ini menandakan kalau ada orang ngobatin seseorang, dikasih upah, boleh diambil. Oke, jadi selain menjadi Hudalinas dan juga Al-Furqan sebagai pembeda, Al-Quran juga bisa As-Shifa. menjadi syifa ya Pak? Ya, obat. Menjadi obat? Ya. Baik obat hati maupun obat fisik ya Pak? Ya. Oke, baik. Jamaah, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat dalam kehidupan kita. Akan dibahas lebih lengkap lagi bersama Mamah Dede. Setelah ini, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.